Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Pak Abdul, dengan adanya perubahan alokasi ini, kemudian juga perpindahan dari satu sektor ke sektor lainnya, apakah kondisi ini akan mempengaruhi dari sisi defisit APBN secara keseluruhan, tidak Pak? Saya berharap sih tidak berubah lagi ya. Ini karena defisit kita udah 1.000 triliun ya Mas. Kalau misalnya harus direvisi atau dinaikkan, repot lagi nanti. Karena defisit itu konstruksinya sangat panjang, baik khususnya untuk utang. Sebagai informasi, utang pemerintah pusat selama COVID itu dari Maret 2020 ke 2021 Maret itu udah hampir di atas 1.000 triliun bertambahnya. Kalau ini ditambah lagi, bisa berbahaya karena kan beban itu bukan hanya saat ini tapi ke depan. Jadi defisit jangan ditambah lagi. Saya pikir alternatif untuk shifting dari satu pos ke pos lain lebih rasional dan lebih beralasan dari sisi ekonomi maupun risiko bagi pembiayaan negara. Baik Pak Abdul, terkait dengan pandemi COVID-19, kita tidak tahu ini kapan akan berakhir dan keberlanjutannya juga sampai kapan begitu. Bagaimana Anda melihat antisipasi yang dilakukan pemerintah? Dengan kondisi saat ini, kita sama-sama sebenarnya berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan terus kasusnya mengalami penurunan. Tapi ketika kondisi terjadi sebaliknya begitu, di luar perkiraan kita, Pak Abdul, apakah perpindahan alokasi antar sektor ini akan mampu menahan dari kebutuhan dari sektor kesehatan? Gini Mas, saya pikir semua tidak bisa juga dibebankan ke pemerintah ya. Ya. Masyarakat juga harus disiplin. Kita lihat aja seperti di daerah saya waktu pulang kampung tuh Mas, itu kayak nggak ada COVID, nggak ada masker, nggak ada protokol kesehatan, orang nggak peduli. Aktivitas di pusat-pusat hiburan pun itu sangat ramai gitu kan. Artinya beban pemerintah itu beban penanganan COVID itu bukan di pemerintah aja, tapi masyarakat juga. Kalau kita ingin cepat selesai ya, masyarakat juga harus disiplin juga. Tidak bisa semua ke pemerintah, karena pemerintah pun pada satu sisi mereka terbatas, hanya bisa menganjurkan dan menyediakan dana. Tapi kalau masyarakatnya daplek gitu ya, ya udah kita tidak akan beres-beres nih COVID-nya kalau sudah ada darurat juga masih ada melakukan hajatan, itu kan konyol. Jadi memang semua itu tidak hanya dibebankan ke pemerintah, tapi kita juga harus sadar bahwa penanganan COVID ini juga harus disiplin muncul dari masyarakat. Baik, selain dari usaha vaksinasi yang dilakukan begitu Pak Abdul? Iya betul, vaksinasi memang kita harapkan lebih cepat, khususnya untuk sektor-sektor atau saudara-saudara kita di sektor informal ya, karena mereka itu tidak terjaring di data, tidak terjaring di aktivitas formal, tetapi mereka itu pelaku yang paling besar di Indonesia gitu ya. Kalau tantangan berikutnya, apakah nanti pada saat pemberian bantuan sosial itu mereka tercover nggak Mas? Karena jangan sampai dana sudah ada yang dapat justru hanya orang pelaku-pelaku yang ada di sektor formal, sementara informal mereka tidak tercover karena sektor informal ini sangat repot. Kalau mereka dipaksa tidak berdagang atau tidak jualan, mereka mau makan apa gitu Mas. Jadi semua memang lagi-lagi kekuatan data pemerintah yang akan diuji pada saat penanganan COVID ini. Oke.